Masya Allah banyak sekali berita-berita yang hoax yang ditujukan ke Saudi. Nah itu saya memfilter, membenarkannya karena orang cenderung lebih percaya. Tidak ada satupun peninggalan yang artinya bersinggungan langsung dengan diri Nabi Muhammad SAW yang masih ada sampai hari ini. Itu statement benar atau tidak, Ustaz? Benarkah di Saudi ini sudah terjadi hari kiamat karena semuanya menghijau? Saya bilang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Cari Kisah rahimani wa rahimakumullah, lama kita enggak ketemu ya, dan alhamdulillah ini kebetulan lagi selesai kajian di salah satu masjid di Jakarta Timur, di Masjid Al-Fattah Jatinegara dan kebetulan ada tamu spesial yang memang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Ya, sayang untuk dilewatkan karena beliau adalah pengasuh dari Suara Madinah, ya hafizahullah, Ustaz Fauzi, yang insya Allah pada kesempatan ini akan sharing kepada kita berbagai hal yang menarik yang perlu kita ketahui terkait dengan kota Madinah, kota yang menyebut namanya saja membuat hati itu bergetar. Menyebut namanya, membayangkannya saja membuat kita ini rindu untuk ke sana. Membuat kita itu jangankan yang sudah lama meninggalkan kota Madinah, baru saja berjejakkan kaki untuk pergi meninggalkan kota itu, seakan-akan hati kita merasa berat untuk meninggalkan kota yang mulia ini, di mana di situ bersemayam Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makam beliau di sana, Abu Bakar, Umar di sana, dan juga ummahatul mukminin, mereka semua dimakamkan di Baqi, yang itu penuh dengan jejak-jejak kisah, penuh dengan jejak-jejak sejarah turunnya ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kita sapa tamu kita, barakallahu fiik, Ustaz Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama nggak ketemu, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Terakhir ketemu di Madinah, Ustaz. Iya. Masya Allah. Bagaimana kuda-kuda antum, Ustaz? Waduh, alhamdulillah sehat semua, Ustaz. Ada berapa ekor nih? Alhamdulillah sekarang ada sekitar 7 kalau 7 ekor. Ya. Masya Allah. Ini kelebihan beliau nih, bahwa beliau memiliki kuda-kuda peliharaan yang ada di kota Madinah. Nah, Ustaz Fauzi, supaya ikhwah kita, teman-teman kita ini kenal dengan antum dengan lebih baik, tu'arif nafsakum, Ustaz. Iyakumullah Ustaz, jazakumullah khair ala husni dhiyafah, Masya Allah. Ana Fauzi Rifaldi, Ustaz. Asalnya dari Kalimantan Barat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ana lulus dari pesantren Imam Bukhari. Lalu setelah itu sempat kuliah di Lipia Takmili sampai Syariah 1. Dulu ketika masih gampang masuknya. Masya Allah. Lalu setelah itu diterima di Jamiah Islamiyah. Masya Allah. Ya. Jurusan apa, Ustaz? Jurusan dakwah wa usuluddin. Nah. Kalau S1-nya itu. Nah, dakwah usuluddin. Masya Allah. Dan Anda dengar baru selesai S2, Ustaz? Iya. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi S2-nya dakwah juga, Ustaz. Dakwah juga, Ustaz. Dakwah wa Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah. Dakwah Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah, Masya Allah. Dakwah wa Tsaqafah Al-Islamiyah. Tesis antum tentang apa ini, Ustaz? Tesis ana tentang Maidani, dakwah ilallah fi muhafadzah Sintang Kalimantan Al-Gharbiyah, waqi'uha wa mu'awwiqatuha wa subul ilajiha. Masya Allah. Ya, jadi tentang dakwah di Kalimantan Barat. Nah, bagaimana problematikanya, solusinya, dan bagaimana sekitar tentang dakwah tersebut. Begitu, Ustaz. Iya, Ustaz. Di Kalimantan Barat, apa yang antum lihat sebagai tantangan dakwah di sana, Ustaz? Ya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah Kalimantan Barat, salah satu tantangan yang paling berat adalah sedikitnya dai. Ya, jadi sedikitnya dai ini merupakan tantangan yang paling berat. Sedangkan umat Islam itu mereka tinggal memang pusatnya di kota, tapi ada juga di daerah-daerah. Apalagi dai-dai atau dai-dai wanita. Ya, bahkan di ibu kota mungkin termasuk jarang kan, ya, dai wanita. Betul, Ustaz. Ini adalah tajuk yang perlu kita bahas selaku dai, menurut Anda seperti itu di tesis tersebut. Masya Allah, luar biasa. Dan alhamdulillah, berapa halaman ini tesis ini, Ustaz? Sekitar qalil, Ustaz. Mungkin sekitar 600. 600 qalil, Masya Allah. Tabarakallah. Dengan sampul-sampulnya. Begitu, Ustaz, ya? Iya. Dan penuh pasti dengan data dan lain sebagainya. Iya, dengan itu semuanya, Ustaz, ya? Iya. Masya Allah. Seperti itu. Apa target antum dari penulisan tesis ini? Apa harapannya nanti? Apakah itu nanti insya Allah akan diterjemahkan bahasa Indonesia atau akan menjadi acuan teman-teman dai, terutama para duat yang ada di Kalbar gitu kan, Ustaz? Masya Allah.
Anda pikir kalau bisa menjadi sesuatu yang universal, itu mimpi Anda. Jadi di situ kan banyak sekali tentang asalib, ad-da'wiyah. Asalib itu bagaimana kita berdakwah. Kemudian ada wasail, ada juga wasilah-wasilah. Karena di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menggunakan wasilah-wasilah yang nggak syar'i, yang mereka anggap itu suatu dakwah padahal bukan. Misalnya menggunakan hal-hal yang haram untuk dakwah, atau menggunakan hal-hal yang Allah larang dan mereka menganggapnya itu ibadah atas nama dakwah. Menggunakan sarana-sarana tertentu. Ini yang perlu antum paham bahwa sebagian ikhwah kita ini, penonton kita yang pada umumnya adalah mereka masyarakat awam, kadang ketika antum menggunakan istilah bil arabiyah ini, wasilah masalan, yaitu ini apa nih, wasilah yang haram. Iya, benar. Itu kaitannya nanti pada bab yang berbeda. Oh, benar. Maksudnya adalah sarana di dalam berdakwah. Jadi Ustaz Fauzi menyampaikan terkait dengan ada sejumlah sarana-sarana yang tidak tepat yang dijadikan sebagai sarana untuk dakwah. Bahwa dakwah itu sesuatu yang mulia, maka haruslah disampaikan dengan cara yang mulia. Bahwa caranya pun harus sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum boleh singgung sedikit Ustaz terkait sarana haram ini di dalam berdakwah nih. Iya, di antara hal-hal sekarang adalah yang paling kontras adalah orang menggunakan musik, alat-alat musik, kemudian mencampurkannya dengan dakwah. Padahal ini adalah hal yang berbeda. Jadi nggak bisa dimix antara khamr dan air zam-zam. Masya Allah, ya kan? Benar, Ustaz. Rasionalnya begitu atau perbandingannya seperti itu. Yang haram tetap yang haram, yang halal tetap yang halal. Kalau seandainya hal itu baik, kenapa Rasulullah SAW tidak menggunakannya? Benar. Ya, tentu kita menggunakan dakwah-dakwah dengan cara dan sarana yang lebih halal, yang lebih bagus, dan itu lebih berkah. Meskipun mungkin manusia tidak menyukainya dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar memurnikan dakwah ini, sarananya, tata caranya sampai persis seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, itu insya Allah mudah-mudahan tesis antum ini nantinya Ustaz bisa menjadi bahan pertimbangan terutama oleh para duat, ya, para dai juga yang ada di Indonesia, terutama juga di Kalimantan Barat, karena memang kami para petarung jalanan dakwah ini Ustaz, yang main di dunia dakwah ini, terkadang kami ini melihat secara mungkin sebagian kita mungkin melihat secara sangat sederhana, simpel di dalam umat ini butuh ini, umat butuh itu. Tapi dengan antum membuat sebuah tesis seperti ini, pasti dengan analisa mendalam, dengan data-data yang disertakan di situ, maka itu sangat kami butuhkan untuk insya Allah nantinya bisa menjadi acuan. Umat ini butuh ini nih, umat itu butuh itu tuh, umat ini tidak butuh ini, dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, selesai dari kuliah ini Ustaz, selesai S2 ini. Nah, balik ke Indonesia Ustaz, ke Kalbar lagi atau mana Ustaz? Iya, jadi rencana sementara insya Allah setiap tahun balik ke Indonesia dan sisanya di Tanah Suci Madinah, insya Allah. Gitu ya. Setiap tahun balik ke Indonesia, berapa lama di Indonesia Ustaz? Perkiraan mungkin 3 bulan setiap tahun seperti itu. 3 bulan di Indonesia, sisanya adalah di Madinah. Jadi antum sudah jadi warga lokal sana, warlok sana nih tadi. Udah menjadi badui sana guys. Sudah jadi badui sana ya. Nah, itu izin tinggalnya nggak susah Ustaz? Di sana untuk tinggal sangat mudah, bisa pakai iqomah yang sudah disediakan pemerintah Saudi. Jadi iqomah itu adalah seperti izin tinggal. Nanti mereka memberikan kartu iqomah dan mendapatkan berbagai privilege yang ada di sana. Seperti itu. Apa syaratnya Ustaz? Syaratnya mudah ya, urus kesehatan pada umumnya, SKCK. Mirip seperti ketika kita mengajukan permohonan untuk pendaftaran ke Madinah. Tes kesehatan dan lain sebagainya. Kalau misalnya Ana nih pribadi misalnya ingin, kalau antum kan mungkin Ana tidak tahu latar belakang iqamah antum adalah karena sebagai mahasiswa atau apa Ustaz? Kalau iqamah Ana sebagai pengurus kuda. Oh begitu. Iya, jadi suatu bagian profesional di bagian perkudaan. Dan itu harus ada ya. Jadi izin tinggal itu didasarkan atas profesi apa yang akan gitu Ustaz ya. Harus ada bukti-bukti nanti yang kita sertakan ke sana. Biayanya Ustaz? Biaya variatif, sekitar belasan ribu real per tahun. Sekali. Nanti diperbaharui tiap tahun, ada yang
5.000 real, ada yang 4.000 real, ada yang 8.000 real, variatif. Oh, Tergantung sponsor yang menentukan, seperti itu. Ya. itu sponsor yang menentukan, bukan negara. Setahu saya sponsor, Gitu ya. itu hanya kesepakatan pribadi gitu. Dia bayar berapa atau berapa Benar, gitu. iya. Masya Allah. Kenapa antum memilih setelah sekian lama meninggalkan negeri? Ya, apa termasuk orang-orang yang lagi viral ini tagar kabur saja dulu gitu? Masya Allah. Atau gimana, Ustaz? Jadi kita kan sebagai mahasiswa, jadi ada amanah dakwah. Nah, amanah dakwah ini bagaimana caranya kita menyatukan antara hadis Rasulullah SAW yang sampai 3 kali beliau mengatakan, wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Jadi nanti akan dibuka Syam dan manusia berbondong-bondong pergi sana meninggalkan Madinah. Dan Madinah itu lebih baik untuk mereka tinggali seandainya mereka mengetahui. Jadi motifnya ketika tempat-tempat lain itu terbuka adalah duniawi. Sedangkan orang yang tinggal di Madinah, motifnya Rasulullah SAW adalah pahala. Wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Sampai 3 kali Rasulullah SAW menyebut hal itu. Hadis yang kedua, man sabara ala syiddatil madinati wala awaiha kuntu lahu syafi'an aw syahidan lahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang sabar atas kepenatan hidup dan cuaca kota Madinah, itu sebagian tafsir ulama, maka aku akan menjadi saksi untuknya atau pemberi syafaat untuknya pada hari kiamat. Dan banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan kota Madinah. Dan amanah saya sebagai penuntut ilmu di Jamiah Islamiyah harus kembali ke tanah air. Jadi mungkin solusinya sementara saat ini adalah tinggalnya di Madinah. Tapi insya Allah datang secara periodik ke Indonesia dan mengadakan tentunya kajian-kajian online. Karena Masya Allah kita merasakan banyak sekali manfaat kajian-kajian online ini yang luar biasa, tepatnya setelah Corona. Bahkan teman-teman di kampus sendiri itu mereka diliburkan ke daerah masing-masing, ke negara masing-masing, tapi kegiatan belajar mengajar masih tetap dilakukan. Dan kita harus menggunakan sarana ini dengan sebaik-baiknya. Betul, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Ya, Ana sendiri punya IG, Ustaz. Sejak waktu pandemi, Ustaz. Masya Allah. Itu pun motivasinya adalah karena pandemi itu kan kita tidak, waktu terjadi pertama kali itu kan kita tidak bisa ngukur, Ustaz, ya. Tidak bisa ngukur ini seberapa berat sih, seberapa besar sih penyakitnya, dampaknya sejauh mana sih. Anak akan, kalau kena anak akan bertahan hidup atau mati atau tidak dan seterusnya. Akhirnya anak coba kontak sebagian ikhwah, tolong deh, anak pengen, wallahu a'lam bishawab, anak tidak tahu apakah kita anak pribadi selamat dari pandemi ini atau tidak. Tapi anak berharap kalaupun kena, setidaknya anak masih berdakwah gitu. Subhanallah. Sampai setidaknya anak masih berdakwah. Akhirnya teman mengusulkan buat akun IG, Ustaz. Itu udah pakai handphone aja, Ustaz. Dan subhanallah, ini benar, Ustaz. Waktu itu karena Anda tidak memiliki HP yang proper, Ustaz, ya, yang layak gitu ya. Itu HP teman yang menyediain, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khair. Jazakumullah, sampai HP-nya, tripodnya, lighting juga, Masya Allah mereka menyediakan itu. Ustaz pakai ini Ustaz cukup untuk bisa dakwah. Masya Allah. Pertama kali Anda punya akun IG, dan di saat itu Anda aktivitasnya adalah setelah sholat subuh, karena kita ya tertahannya tidak bisa kemana-mana, Ustaz. Anda cuma membacakan syarah dari kitab Tauhid, Syekh Muhammad Abdul Wahab secara rutin setiap hari setengah jam gitu. Akhirnya berkelanjutan sampai hari ini. Sejak pandemi anak baru memiliki. Subhanallah, barakah. Subhanallah, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Anda dengar antum juga punya media Suara Madinah. Iya, Ustaz. Suara Madinah. Apa yang antum suarakan dari kota Madinah dari situ, Ustaz? Jadi sejarahnya Suara Madinah ini itu di Facebook, Ustaz. Nah, Masya Allah. Jadi ketika saya bangun itu tahun 2015, ketika saya diterima di Madinah. Masya Allah. Saya diterima tahun 2013. Masya Allah. Jadi ketika itu saya sering nulis tentang apapun, tentang tajuk-tajuk keutamaan kota Madinah, akidah, tapi dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana, mungkin 3 paragraf paling banyak. Kemudian info tentang kota Madinah, karena ketika itu masih belum banyak umroh seperti sekarang, nggak terlalu viral umroh itu. Jadi saya sering nulis 2015. Akhirnya ketika itu
Masya Allah banyak sekali berita-berita yang hoax yang ditujukan ke Saudi. Nah itu saya memfilter, membenarkannya karena orang cenderung lebih percaya kalau dengan berita yang berdasarkan langsung dari orang yang tinggal di Madinah. Seperti itu. Misalnya yang dulu ini, benarkah di Saudi ini sudah terjadi hari kiamat karena semuanya menghijau? Gitu. Saya bilang sebenarnya enggak, karena tiap tahun selalu hujan dan gunung-gunung itu langsung menghijau karena rumput hijau itu. Betul. Seminggu, 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian mati lagi. Balik lagi. Seperti itu dan begitu seterusnya. Tapi itu hoax yang rutin tiap tahun sampai sekarang selalu diulang-ulang. Kemudian juga ada hoax tentang Maulid Nabi di Masjid Nabawi. Dan itu tiap tahun selalu diulang. Padahal nggak ada sama sekali. Bahkan askar-askar juga sangat mengarang hal-hal tersebut. Masya Allah. Jadi kalau pas 12 Rabiul Awal yang diyakini seperti itu, daerah sekitar Al-Maqam Asy-Syarif dari bagian kiblat itu sudah sterilkan seperti itu. Masya Allah. Nah, bahkan ada beberapa hoax yang subhanallah sangat fatal, dan ini orang sedang sholat Jumat. Dibilang ini sedang melakukan ritual perayaan tertentu itu. Jadi hal itu merupakan berita-berita yang menurut saya wajib saya padahal sholat Jumat. Padahal sholat Jumat. Tapi di framing dengan ini lagi mengadakan acara begini dan begitu. Dan itu viral beritanya. Allah Ustaz. Itu pelakunya siapa tuh, Ustaz? Wah, itu oknum-oknum. Tapi bukan semacam ustadz atau dai yang viral juga di negeri ini, bukan? Dia seorang yang diustadkan. Ya, dia seorang yang diustadkan, seorang yang mengaku-ngaku memiliki keturunan ini itu dan sebagainya. Iya. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Ini menyedihkan kalau sampai dakwah itu dia memaksakan diri, artinya menyampaikan sesuatu kebohongan, ya, dan dia di saat yang bersamaan dia memframing dirinya, memposisikan dirinya sebagai seorang dai. Bagaimana seorang dai menyampaikan kebohongan gitu, apalagi Ustaz di Suara Madinah yang antum angkat di situ, Ustaz? Di antara tajuk-tajuk itu tentang Ma'alim Al-Madinah Al-Munawwarah. Ma'alim Al-Madinah artinya adalah tempat-tempat bersejarah di kota Nabi SAW. Seputar fakta dan hoaxnya lagi. Jadi banyak sekali tempat-tempat bersejarah di Madinah, seperti daerah Perang Uhud, daerah Perang Khandaq. Mana sih paritnya, kan banyak bertanya seperti itu. Ini Jabal apa? Ini Jabal apa? Nah itu semuanya udah sebenarnya ada ulama yang menulis tentang tempat-tempat itu secara detail. Jadi sebagai sejarah ya, Masya Allah. Beliau menuliskannya tentang ini gunung ini dimulai Khandaq itu dari daerah ini sampai ke Jabal As-Sala misalnya. Nah, Jabal Sala. Kemudian perang Uhud, ini pasukan kufar Quraisy masuknya dari mana? Nah, kemudian syair Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada, ini yang sahihnya perang Tabuk atau ketika hijrah ke Madinah. Di mana Nabi itu disambut, di rumah siapa, di suku siapa? Apakah benar sholat Jumat di sini? Nah, itu semua merupakan hal-hal yang kita edukasikan kepada kaum muslimin secara umum, karena saya pernah ikut sebuah sertifikasi sebenarnya untuk para guide resmi dari Kerajaan Arab Saudi. Mana sih tempat-tempat yang bersejarah? Saya katakan di forum itu bahwa kita tinggal di kota Madinah, tidaklah kita melangkah kecuali di situ turun Al-Quran. Ya, artinya daerah-daerah inilah turun Al-Quran. Ya, jadi Masya Allah, bahkan ada satu hadis yang sahih, saya sempat tinggal di tempat itu. Mungkin Ustadz dan jamaah sekalian pernah dengar cerita Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang memasakkan untuk seorang janda yang sedang memasak batu dan untuk menidurkan anak-anak. Ternyata hadis itu sahih. Dan ternyata posisinya itu di Utum Sirar. Nah, Utum Sirar itu adalah suatu tempat bersejarah sekali di kota Madinah, yang itu dulunya benteng. Jadi orang-orang kalau mau masuk kota Madinah, mereka singgah di situ dulu. Nah, itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau jalan dan memeriksa rakyatnya dari Masjid Nabawi sampai ke tempat itu. Dan saya sendiri, saya pernah jalan kaki dari Masjid Nabawi dari ke situ ke Masjid Nabawi dan pulang lagi, itu sekali jalan aja 1 jam.
Oh, Lantas bagaimana Umar bin Khattab dari Masjid Nabawi, kemudian ke Utum Siror itu, kemudian balik lagi untuk mengambil gandum dan dipikul sendiri oleh Umar. dipikul sendiri. Dimasakkan oleh Umar. Dan dimasakkan sampai hadis itu menyebutkan asap itu keluar dari janggutnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Itulah. Allah. Tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Iya, Ustaz. Itu yang Antum angkat. Terus kalau ada isu yang belum lama ini ada juga yang viral, Ustaz. Orang yang mengatakan makam ayah Nabi Muhammad SAW yang di depan gerbang Masjid Nabawi selang beberapa tehel gitu, beberapa keramik sambil ngelempar surban nih. Ini di sini nih kubur ayah Nabi Muhammad. Subhanallah. Dapat juga itu, Ustaz, belum? Wah, itu terlalu banyak hoax sebenarnya. Iya, benar, Bahkan Ustaz. ada yang bilang ini pohonnya Nabi Muhammad, ini batunya Nabi Muhammad, semuanya dinisbahkan Dikaitkan kepada dengan itu. Rasulullah. Dan menariknya lagi pemerintahan Saudi Arabia belum lama ini melakukan ada pameran besar di Istiqlal gitu, ceritanya Jusur gitu ya, yang antaranya penjembatan antara pemerintah Saudi dan Republik Indonesia Iya. diadakan di Masjid Istiqlal. Iya. Dan di situ kan alhamdulillah yang dikenalkan ya memang masjid-masjid bersejarah di sana, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga ada replika mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu saja. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada komen-komen di status Ana itu saya terkait ketika hal itu. Ada juga, kok nggak ada ini di sini nggak ada rambut Nabi, sandal Nabi. Gitu. Hal itu. Iya. Bahkan ya di kota Madinah sendiri, ya, otoritas pemerintahan kota Madinah tidak memiliki hal itu semua. Iya. Buktinya museum-museum yang ada di sekitar Masjid Nabawi pun tidak pernah memamerkan hal yang seperti itu. Benar. Yang itu saja. Iya. Tidak ada satupun peninggalan yang artinya bersinggungan langsung dengan diri Nabi Muhammad SAW yang masih ada sampai hari ini. Itu statement benar atau tidak, Ustaz? Iya, jadi banyak sekali. Jadi sekali lagi tentang Madinah, tentang Saudi itu banyak sekali hoaxnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh gitu, Ustaz. Iya, jadi banyak sekali orang-orang yang menjual agama tanda kutip. Mereka itu nggak tahu itu rambut siapa. Masa rambutnya saya pernah melihat video panjang sekali, panjangnya mengerikan, rambut siapa gitu. Dan mereka memasang tarif untuk melihat dan orang-orang sampai nangis-nangis karena sekali lagi itu adalah mereka menjual agama, menjual emosi-emosi yang berbau agama tadi untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Masya Allah. Sebenarnya tujuannya dan orientasinya adalah uang. Apapun dihalalkan meskipun berbohong, apalagi tentang agama. Orang-orang nggak perlu verifikasi lagi. Selama itu mungkin berdasarkan atau bersumber dari sesuatu tokoh yang bersorban, apalagi mengaku memiliki keturunan-keturunan, udah mereka terima apa adanya. Apa adanya, begitu Ustaz. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan sekali. Allah musta'an. Allah. Nah, Suara Madinah meliput tidak sih? Karena juga ada viral di sebagian konten kreator yang ada di Madinah atau yang pernah atau sering ke kota Madinah, itu menyampaikan terkait dengan tempat-tempat makan tertentu, tempat-tempat belanja tertentu, parfum-parfum tertentu, hal-hal yang artinya konteksnya lebih kepada shopping gitu, Seth. Itu ada nggak di Suara Madinah atau gimana, Seth? Beberapa kali saya pernah sampaikan tempat-tempat yang murah dan lain sebagainya. Cuman untuk parfum dan lain sebagainya, saya sarankan jangan beli yang 5 real atau 10 real. Gitu ya, pasti enak, Seth, ya. Iya. Sebenarnya kalau kita mau explore di Madinah itu banyak sekali tempat-tempat makan yang sangat enak, autentik Saudi. Jadi nasi Arab itu belum tentu autentik Saudi. Betul. Ya, ada nasi Bukhari dari India, dari Bangladesh, Pakistan, itu semua rasanya beda-beda. Benar. Nah, sebenarnya ada restoran khas Madinah yang rasanya lebih enak, otentik. Bahkan saya pernah diundang dosen saya, Masya Allah, beliau tiba-tiba mengundang, ayo makan. Oh, kita rombongan senang kan, namanya mahasiswa, cari gratisan. Masya Allah. Jadi kita makan di sana, Masya Allah. Ternyata saya tanya, ini nasi apa ya? Kok rasanya Babul Yaman atau di mana? ada susu-susunya, ada keju-kejunya. Ternyata beliau mengatakan ini ruz madini. Ruz madini. Oh, kata. Iya, ruz madini. Warnanya putih dan ada sedikit kuning-kuningnya. Oke. Itu lemak nasi, lemak dari susunya berkumpul di bawah. Enak sekali rasanya. Masya Allah. Iya. Ruz madini kira. Ruz madini. Di mana makannya, Ustaz? Itu ada beberapa restoran di Saudi, namanya. Biasanya mereka nyebutnya kuzi. Kuzi. Kalau ada restoran tulisannya kuzi, itu menyediakan ruz madini. Oh gitu, Ustaz. Iya, sangat gurih, Ustaz. Masya Allah. Kuzi bil Arabiyah ini. Iya, kuzi dengan bahasa Arab. Jadi restorannya begitu, Ustaz, ya? Iya. Yang paling dekat dengan Masjid Nabawi.
Di mana Ustaz? Ada Ustaz di Syariq Kurban. Nah, Syariq naik taksi juga tetap Ustaz ya? Iya, tetap naik taksi agak karena paling pojok. Iya. Paling pojok, saya lupa nama restorannya. Namanya restorannya kalau nggak salah Kuzi juga. Kuzi Al Madinah atau apa, itu paling pojok. Tapi saya lebih senang masak sendiri, Ustaz. Oh begitu? Iya. Dan antum bisa masang itu? Wah, saya biasanya kalau habis berkuda di gurun, Iya. saya bawa presto di mobil, Oke. langsung hidupin api, langsung masak. Itu tadi? Iya. Terus Madini? Terus madini tapi pakai lemak unta, Ustaz. Allah. Rasanya, Ustaz. Nah, jadi pakai lemak dari punuk onta Ustaz? Iya, nggak pakai minyak sama sekali. Wangi, Masya Ustaz. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Harus antum. Abishir, Ustaz. Siap, Ustaz. Luar biasa ya Khafillah, Masya Allah. Nah ini apa Ustaz? Antum di kota Madinah sendiri tinggal di mana Ustaz? Ana tinggal di beberapa tempat, Ustaz. Jadi pertama saya tinggal di kampus sendiri. Nah, Karena tinggal di Sakan atau asrama kampus gratis selama 4 tahun, lalu saya pindah di Kiblatain. oke. Di daerah Kiblatain, Nah. itu tempat Bani Salimah. Bani Salimah. Ya, Bani Salimah. Jadi Rasulullah bersabda tentang Bani Salimah, ibqau makanakum tuktabu atharukum. Iya, nah. Jadi tinggallah di tempat kalian, setiap langkah kalian ke Masjid Nabawi akan dihitung pahala. Masya Allah. Lalu saya setelah itu pindah di Robwah. Robwah itu di dekat Jabal Uhud, paling di kaki Jabal Uhud. Di situ ada gedung kampus juga, tapi lumayan jauh ke kampusnya. Setelah itu saya pindah di Jamawat. Jamawat ini dekat Syariq Salam. Oh. Ya. Sampai kepulangan saya. Sampai gitu Iya. di Jamawat Ustaz ya. Jamawat. Alhamdulillah. Masya Allah. Tidak susah. Yang sering anak kadang penasaran gitu Ustaz ya. Nah. Terkait penasaran itu dengan penduduk kota Madinah saat ini. Penduduk kota Madinah, artinya mu'tinin, orang-orang asli situ gitu. Nah. Tinggalnya di mana Ustaz? Masya Allah. Mereka tinggal di pemukiman-pemukiman seperti di Jamawat, di Robwah. Mereka pada tinggal di situ. Jadi kalau di Saudi itu mereka tinggal rata-rata di flat atau Iya, apartemen. apartemen. Iya, karena cenderung lebih dingin kalau kita bikin atap satu. Oh, iya. Biasanya panas. Tapi ada juga yang tinggal di rumah yang sendiri. Itu namanya bed sya'bi biasanya. Oh begitu. Iya, bed Dan sya'bi. apartemen lebih murah Ustaz. Apartemen jauh lebih murah, tergantung posisinya. Model apartemennya juga sepertinya beda dengan apartemen di Indonesia gitu Ustaz. Iya, mungkin cenderung lebih standar. Jadi misalnya di Saudi itu serba privat, serba privasi. Jadi privasi itu adalah kemewahan. Masya Allah. Jadi misalnya ini ruang tamu, kayak ini kan ruang tamu. Iya. Di situ ada pintu lagi, pintu untuk ke ruang tengah, ada pintu untuk ke WC dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita ada tamu nih, nah, bagaimana para wanita menyiapkan makanan? Mereka akan ngetuk pintu, makanan diletakkan di depan pintu itu, lalu mereka keluar dan suaminya mengambilkannya. pintu. Atau mereka biasanya menyuruh anaknya dan sebagainya. Masya Allah. Jadi itu termasuk daripada diafah Arabiyah yang ariqah. Dan sampai hari ini keluarga kami juga begitu. Masya Di Allah, Indonesia Allahumma barik. begitu. Alhamdulillah. Allahumma barik. Orang tua anak juga, insya Allah mungkin dari nenek moyang begitu. Iya, kan? iya. Jadi memang Insya dari Allah. secara keturunan bahwa kita terpisah, tamu laki, tamu perempuan, gitu kan, dan kemudian aktivitas wanita tidak terlihat. Benar. Ya. Maka seringkali bahkan mereka-mereka yang sudah diberi kemampuan finansial yang cukup, mereka membangun rumah, Ustaz. Anda bisa menilai ini arsiteknya pasti keturunan Hadramut. Ini pasti dari Hadramut, ini dari keturunan. Masya Allah. Kenapa? Karena dia selalu menyediakan itu tadi, ruang tamu yang independen. Ada ruang tamu wanita sendiri di belakang, di dalam, toilet di depan. Benar, gitu, benar. Itu mereka selalu menyediakan yang seperti itu supaya tidak mengganggu privasi wanita yang ada di dalam. Benar. Iya, Ustaz. Itu Masya Allah, tabarakallah. Jadi dan yang setahu Ana, flat itu Ustaz biasanya ukurannya satu flat atau satu apartemen itu sampai 100 meter gitu Ustaz ya. Iya, gede sekali, Ustaz. Besar ya. Sangat Beda besar. dengan apartemen-apartemen kita kan ukuran studio kecil banget. Iya, benar. Gitu Ustaz ya. Karena rumah yang luas itu salah satu kenikmatan duniawi. Masya Sebagaimana Allah. di hadis, Ustaz. Benar Ustaz. Tidak ada apartemen-apartemen kecil-kecil nih seperti di Indonesia begini Ustaz ya. Ada aja, tapi sangat jarang. Yang kecil-kecil tuh biasanya dibagi dua untuk mahasiswa aja. Oh. Iya, itu hanya mahasiswa aja yang buat-buat, hanya dikasih tirai atau apa. Tapi sebenarnya luas-luas semua ruangan tamunya. Begitu Ustaz ya. Iya. Nah, kalau orang ingin memiliki properti di Madinah, misalnya Ustaz, ada nggak sarana untuk itu dan mudah atau susah Ustaz?
Sebenarnya untuk beberapa tahun terakhir ini ada namanya iqamah mumayyazah. Iqamah yang sangat istimewa itu untuk para bisnismen yang memiliki uang lebih. Ya. Jadi di situ bayar sekitar 1 juta real atau 800.000 real. Nanti setelah itu mereka dapat iqamah mumayyazah dengan berbagai privilege-nya. Salah satunya berhak memiliki usaha sendiri, kemudian berhak memiliki lahan dan bangunan sendiri, setahu Ana seperti itu. Cuman beberapa tahun terakhir disebutkan selain di Haramain, mungkin di Jeddah bisa, tapi Mekah, Madinah nggak bisa. Mekah, Madinah nggak bisa. Ya, cuman untuk info sekarang saya kurang update. Ya, seperti itu. Mekah, Madinah tidak bisa itu artinya seluruh Mekah, Madinah atau mungkin radius-radius tertentu gitu, Ustaz. Misalnya Quba, Uhud. Kan lagi pembangunan juga di sana saat ini. Mungkin radius-radius tertentu, karena untuk kota Madinah sendiri terdapat kayak pemukiman yang baru kayak di Al-Aziziyah itu. Iya. Al-Aziziyahnya itu cenderung tanah dan bangunan di situ lebih murah. Ya, kemudian di daerah mukhatat yang baru, kita nyebutnya mukhatat seperti itu. Planning gitu. Iya, planning. Ya, Masya Allah. Makin enak Ustaz Madinah, Ustaz. Luar biasa. Indah banget. Masya Allah. Banyak harapan teman-teman juga yang ingin ya sepertinya hidup dengan santai, dengan nikmat, dengan slow di kota Madinah. Melihat anak-anak ketika sore ngumpul di Masjid Nabawi, ngaji, baca Quran. Dan tidak sedikit para mengajar juga dari kalangan Indonesia juga, Ustaz. Iya, sangat banyak teman-teman angkatan saya dan senior saya yang mengajar, ada yang mengajar mutun, ada yang mengajarkan hafalan Al-Quran dan lain sebagainya. Di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Ya Rabb, mudah-mudahan termasuk anak yang bisa menikmatin hal itu insyaallah. Amin. Ya Rabbana ya Karim. Barakallahu fiik Ustaz Fauzi. Ini sumber informasi yang sangat luar biasa yang belum pernah kita dengar, ya, bagaimana bahwa potensi untuk berpeluang untuk bisa tinggal di kota Madinah, berprofesi di sana, bahkan antum dengan kuda-kuda antum pun bisa menikmati kehidupan yang ada di kota Madinah. Subhanallah ya khawafillah. Bahwa kita menyadari orang dulu itu ketika melihat orang kota itu mereka tergiur dengan gaya hidup orang kota. Orang kota keren, orang kota itu kaya. Kenapa? Mereka punya mobil, kita cuma punya kuda. Misalnya gitu, orang dulu kan begitu, mereka punya mobil, kita punya kuda. Tapi sekarang kondisinya terbalik, Kalau orang sudah punya kuda, nggak mungkin orang miskin, orang kaya nih punya kuda gitu kan. Termasuk juga orang dulu ketika misalnya melihat bahwa masa depan itu di kota, kehidupan itu di kota dan lain sebagainya. Sekarang berapa banyak orang kota berharap hidup di desa, Ustaz. Sehingga membuat kehidupan di desa itu tidak lagi murah lagi seperti sekarang. Kita mau tinggal semacam villa dan semisalnya misalnya di Bandung atau di Puncak atau di tempat-tempat pedesaan dengan yang seperti itu, semakin asri malah semakin mahal. Bisa semalam bisa 2-3 juta semalam. Semalam ya. Iya, Allahul musta'an. Ini ikhwafillah, informasi yang sangat luar biasa yang kita dengar pada kesempatan ini, yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, bahwa Allah memberikan kesempatan kepada Ustaz Fauzi hafizahullah untuk bisa mampir ke Cari Umrah dan sharing kepada kita hal-hal menarik terkait dengan kota Madinah. Dan beliau masih menyebutkan permukaan atasnya saja. Antum belum menceritakan banyak hal, malah anak kepingin setidaknya antum membukukan itu hal-hal menarik terkait dengan kota Madinah itu. Insyaallah. Ya, beserta dokumentasinya, foto-fotonya, kondisi dulunya dan kininya gitu, Ustaz. Itu akan menjadi acuan yang sangat luar biasa. Termasuk juga mungkin antum bisa membantu saudara-saudara kita yang ingin untuk belajar di sana, Ustaz, untuk tinggal di sana, untuk membuka usaha di sana. Itu adalah peluang yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga sharing yang kita dapatkan pada kesempatan ini adalah sharing yang sangat bermanfaat, memberikan keberkahan. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.